Baik, terima kasih Dr. Jody yang sudah memaparkan panjang lebar dan saya pikir ini cukup memberikan referensi-referensi baru yang tentunya ini akan paling tidak menjadi catatan untuk Pak Sen dan Pak Denny. Silakan Pak Sen yang rasa. Ya, saya kira saya mungkin perlu meluruskan sedikit saja apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Joni ya, menanggapi penjelasan Pak apa Denny Weku tentang Betul. rapture tadi ya. Jadi yang dimaksud Pak Denny Weku itu adalah konsep rapture dalam konteks pandangan John Nelson Darby yang baru dipopulerkan pada tahun 1826 dan 1827, Pak. Nah, rapture itu memang alkitabiah, memang ada. Jadi yang saya cuma tekankan yang dimaksud pada Weku adalah ajaran tentang retribulasi itu, nah itu baru dimunculkan oleh Bapak Nelson Derby itu tahun 1826 dan sekitar tahun 1827. Nah sebelumnya itu ajaran itu belum banyak dikenal. Saya kira begitu sesuai dengan referensi saya ya. Uh, saya kira cukup Pak Wada. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Pak Denny tadi sempat menyampaikan bahwa perkembangan di Timur Tengah itu justru menjadi apa semacam kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh barusan saja disampaikan oleh Dr. Joni bahwa beliau masih belum sependapat dengan clue yang disampaikan tadi bahwa em, akan hadirnya konspirasi atau elit politik di belakang dan kemudian mengaitkan dengan PBB sebagai satu apa ya perpanjangan tangan untuk menghadirkan dia yang nanti berdiri di atas atau duduk di apa tempat yang maha kudus. Menurut Pak Denny bagaimana? Jadi begini ya, yang dimaksud dengan rapture itu kan tafsiran tentang nevalize. Ya, kalau bahasa aslinya itu siapa yang lalu yang minta supaya kita bicara soal nevalize ini. Nevalize ini sekali lagi tidak berbicara tentang awan. Dia berbicara tentang kemuliaan. Dia tidak berbicara akan diangkat ke surga. Dia berbicara soal dalam kemuliaan. Begitu. Tidak ada strike di dalam Alkitab bahwa orang-orang itu akan diangkat di awan-awan. Tidak ada campur baur antara awan yang adalah awan yaitu masih unsur dunia yang akan dibakar itu berpadu dengan badan yang sudah manusia yang sudah bertubuh baru. Baik dari surga turun dibawa dalam satu kemuliaan maupun orang yang mati dibangkitkan dibawa dalam satu kemuliaan bersama untuk mempersiapkan dia dalam satu masyarakat dengan suatu lingkungan material. Itu ada bumi baru, langit baru. Karena manusia itu memang dibuat untuk itu. Alkitab itu bercerita manusia dari bumi ke bumi, dari alfa ke omega. Nah, kalau itu maksud saya, ada angkat, ada. Tapi angkatnya apa? Angkat dalam kemuliaan. Itu rapture. Itu dia. Tapi kalau bilang dia diangkat untuk satu program tertentu, itu yang kita harus perlu dalami. Di mana? Kalau itu bilang rahasia, saya berkembang. Rahasia, yaitu bagaimana ini sekarang juga pergi kepada orang Yahudi. Bukan Yahudi, bukan hanya orang Yahudi. Ini menjadi rahasia. Itu Efesus 2. Efesus 2 berbicara soal bahwa tidak lagi sekarang ada beda Yahudi dan tidak Yahudi. Dan itu Efesus 3 memang itu mulai dari Paulus. Tapi kemudian dinyatakan kepada rasul-rasul. Di antaranya itulah Petrus dalam Kisah Rasul 10. Bahwa sekarang mau beranjak Petrus. Tidak hanya kepada kamu, juga kepada bangsa lain. Dapatlah penglihatan itu. Maka itu ada ayat. Oh, saya baru tahu sekarang. Bahwa sekarang Allah bekerja juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita tidak boleh tidak menerima mereka. Dan itu yang Paulus jelaskan di dalam Efesus pasal 2. Ayat 11 sampai dengan ayat 22. Jelas di situ. Dan
Pasal 3, rahasia yang pertama itu memang kepada Paulus. 3 ayat 3 itu. Mulai 2-3. Ya. Dan kemudian juga disampaikan kepada rasul-rasul yang lain. Supaya mengertilah mereka. Dan oleh karena itu mereka mesti beradaptasi dengan Rasul Paulus. Karena ada perubahan di dalam misi Allah untuk penyelamatan dunia. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara antikristus, mau bicara tentang masa-masa kedatangan, di mana kalau tidak profetik? Nah, mau ambil data di mana? Kalau Anda berdasar pada rahasia, Anda tidak boleh membuka Alkitab semua. Lalu data itu di mana? Anda mau lihat. Semua yang kita bicara ini, wah ini dia orang Yahudi. Kita bicara 1 Yohanes, orang Yahudi. Lalu kita mau bicara rahasia yang tidak ada informasinya. Itu yang informasi dari mana? Yang kita bilang dari Rasul Paulus. Sedangkan Paulus menyatakan dia memberitakan tentang kerajaan. Baik pasal yang ke-16, pasal 8, sampai pasal 28, 16 dan 28. Pasal yang terakhir dikatakan dia memberitakan tentang apa yang juga Petrus beritakan. Cuma Petrus tidak boleh seperti dia dalam Galatia pasal 3. Karena Petrus itu masih munafik. Bisa dia menyatu dengan bangsa lain. Tapi dia coba mau masuk. Tapi kalau saya boleh. Dengan orang Yahudi, saya pendekatan Yahudi. Saya memberikan yaitu berita tentang tidak ada lagi perbedaan. Itu 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Oh iya, dengan orang Yahudi aku punya orang Yahudi, dengan orang bukan Yahudi. Jadi dia memang punya strategi dan metode seperti itu. Tetapi isi beritanya itu dia sama. Sebab kalau tidak sama, berarti kita tidak boleh mengambil informasi selain daripada tulisan Paulus. Lalu di mana Paulus menjabarkan tentang kedatangan Kristus? Ada di Tesalonika. Di Tesalonika itu justru bicara apa? Sebelum kedatanganku terjadi dulu ini. Nah, ini di Tesalonika. Kalau Anda baca kan Tesalonika pasal berapa itu dia? Pasal 2 itu dia. 2 Tesalonika ayat 2. Dia mau beritakan tentang kedatanganku didahului dengan ini. Dan di surat Rasul Paulus yang jelas bahwa kamu akan diselamatkan sebelum ada kesusahan besar. Tidak, murka tidak akan timpa kepada kamu karena kamu adalah Kristus. Bukan kamu karena diprogram sesuatu. Tidak ada ayat itu berbicara begitu. Kita tidak akan ditimpa murka karena kita sudah dalam Kristus. Bukan cuma kita. Orang Israel juga yang ada di Roma. Banyak orang-orang Israel. Kamu juga tidak akan ditimpa murka. Asal kamu ada dalam Kristus. Saya kira itu. Itu sebabnya saya katakan ada teori itu. Kalau mesti dibuktikan. Di mana membuktikan tentang 1 Tesalonika 4 ayat 17. Bahwa itu diangkat di awan-awan. Tidak. Itu diangkat dalam kemuliaan lebih tepat. Dan itu yang ditulis dalam bahasa Alkitabnya nevalais. Saya bakutu di situ. Nevalais. Apa itu? Nah itu jadi itu. Makanya saya bilang itu ada satu teori yang akan dikemukakan. Silakanlah kalau itu. Tetapi bukan berarti maka itu yang mutlak. Ini beratus ribu tahun. Tidak ada pengajaran tentang apa yang dikemukakan seperti ini. Sejak abad pertama. Kalau itu sangat penting abad pertama, mestinya itu yang dijelaskan. Supaya orang Israel tidak bingung. Tapi kenapa tidak ada penjelasan? Karena memang satu Pak. Tidak ada berita perbedaan antara Paulus dengan Petrus. Sama-sama mereka melayani. Tapi Petrus yang harus menyesuaikan. Saya kira itu harus kita clear juga. Ya, oke, saya kira harus saya sampaikan ini. Terima kasih Pak Den yang sudah menyampaikan tambahan. Begini, kalau kita lihat bahwa kalau dikatakan rapture itu kan sebetulnya di beberapa bagian lain juga sudah sempat, bahkan di Perjanjian Lama juga menyampaikan ada pengangkatan ya, seperti misalnya Henoch ya, Elia juga diangkat. Jadi kalau dikatakan bahwa itu bagian dari rapture yang di Perjanjian Lama itu sudah ada. Baru kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 itu juga di situ dikatakan bahwa aku akan menyampaikan kepada kamu suatu misteri, satu rahasia.
bahwa kita semua tidak akan mati, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Nah, jadi kata yang di situ yang diangkat, Korintus. iya, di Di 1 Korintus yang diubah. Ya, Korintus. 1 Korintus 15. Iya, Filipi juga kan di situ, Filipi pasal 3 ayat 21 juga kan Ya. mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Baik, saya ingin Nah, saya mau tunggu dulu, saya mau tanggapi dulu ini. Oh, Diangkat. Anda perhatikan ya, orang tidak ada yang pergi ke surga kecuali dia lewat maut. Dan oleh karena itu Abraham yang beriman, dia mesti pergi ke pangkuan Abraham. Itu maut. Nanti Yesus pergi ke situ, pada hari yang ketiga dia bangkit, semua tawanan di maut baru dia angkat. Jadi kalau ada orang istilah diangkat pada waktu zaman lalu, bukan berarti dia boleh pergi ke surga. Maksudnya dia tinggal dengan Allah. Tidak, Yesus bilang, aku pergi, aku menyediakan tempat bagi kamu. Karena di dunia orang mati itu dia mesti selesaikan. Ketika dia selesaikan, baru ada pintu terbuka orang boleh datang ke surga. Tetapi tidak dengan tubuh, melainkan dengan roh. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan ketika Kristus bangkit, disitulah maut kalah. Kenapa? Karena sekarang manusia tidak lagi akan pergi ke situ. Apalagi dalam Kristus. Langsung dia akan pergi rohnya dengan dia di rumah Bapa sana. Tetapi dalam bentuk roh. Itu sebabnya Paulus bilang, aku tidak mau itu. Itu 2 Korintus 4. Karena ketika kau pergi sekarang, aku telanjang di sana. Tidak bertubuh di sana. Aku mau aku jumpa dengan dia, itu dalam kemuliaan. Supaya aku bertubuh. Supaya aku akan mewarisi apa yang direncanakan Allah. Profetik. Apa itu profetik? Sudah dari pertama Allah tinggalkan surga, membangun dunia materi. Di dunia materi ini kita akan bersama-sama. Saling menyapa, saling menyentuh. Di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga tidak ada materi. Itu. Karena itu disiapkan untuk di dunia. Malaikat-malaikat itu hidup alam roh. Allah hidup alam roh. Dan dia menyiapkan kita untuk hidup dalam dunia baru, langit baru, bumi baru. Tubuh yang baru. baik Pak Den, terima kasih. Ini ada raise hand dari Pak Dr. Joni Pabuse. Mungkin saya pikir kita perlu kembali ke topik kita ya. Artinya dunia dalam tatanan baru, New World Order, Novus Ordo Seclorum ya dalam bahasa Latin. Kalau mungkin Pak Joni mau tanggapi sebelum kita kembali ke topik dan kita akan lempar ke floor, silakan. Ya, terima kasih. Ketika Pak Danueku mengatakan bahwa itu tafsir, gitu ya, saya melihat juga tanggapannya juga tidak memiliki dasar, gitu ya. Sehingga demikian yang diklaim tafsir, yang mengklaim menggunakan tafsir juga, gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang sangat tidak akademis. Sementara Alkitab sendiri mengatakan begini, dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Pak, kewargaan kita ada di dalam sorga. Jadi itu tidak merujuk pada eskatologis bumi, Pak, tapi memang eskatologis di sorga tempat kediaman Allah itu. Jadi kalau kita dijanjikan di tempat seperti itu, maka pengangkatan itu bukan berarti tetap di bumi, gitu Pak ya. Bagaimana mungkin kemudian disebut pengangkatan, lalu kemudian tetap di bumi? Terangkan dong, satu. Kedua, ketiga klaim yang mengatakan bahwa kalau begitu di luar surat Rasul Paulus jangan dipakai. Ini kesalahan terbesar, Pak. Karena justru saya khawatir tidak memenuhi Roma pasal 16 itu, Pak. Paulus sendiri itu orang yang sangat paham tentang Injil Kerajaan, hukum Taurat, dan kitab Perjanjian Lama. Lalu kemudian dia menerima pengahyuan langsung yang memang berbeda. Kalau kemudian kita buang, Pak, maka jangan-jangan kita menjadi pengikut antikris ini. Nah, gitu kan, Pak? Karena surat Rasul Paulus sendiri jelas mengatakan bahwa itu menjadi pelajaran. Sehingga demikian mengapa kanonik itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ada yang keluar. Walaupun dalam non-kanonik juga itu asik dibaca, Pak. Tetapi kan yang kanonik itu yang kemudian kita terima.
Kemudian terkait dengan entitas sekarang yang sudah satu. Kalau dari sudut pandang gereja tubuh Kristus, iya, tidak ada perbedaan lagi, Pak, antara Yahudi dan non-Yahudi. Tapi itu dari lensa tubuh Kristus, Pak. Bukan dari lensa profetik. Bukan dari lensa Injil kerajaan, Pak. Praktik Petrus itu dari lensa kerajaan, Injil kerajaan, Pak. Sehingga ketika dia mengundurkan diri, ketika ada kaum pengikut-pengikut Yakobus datang, itu Petrus mengundurkan diri, itu bukan sekedar itu, saya tidak melihat sebagai sesuatu yang munafik, Pak. Tetapi itu ketegasan yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus bahwa Israel itu entitas tersendiri yang tidak boleh bergaul dengan orang non-Israel, Pak. Kita cuma melihat bahwa itu munafik, padahal tidak, Pak. Ya, dari segi nilai moral mungkin iya, tetapi sikap Petrus itu benar, Pak. Oleh karena itu, Paulus menegur keras dia. Paulus menegur keras Petrus kok tidak boleh gitu. Apakah Paulus menegur karena kemunafikan Petrus? Tidak. Tetapi kontekstualnya pada waktu itu, Paulus menegur Petrus karena tidak ingin ada pemahaman bahwa Injil kerajaan itu lebih dari Injil kasih karunia pada waktu itu, Pak. Sementara yang Rasul Paulus sampaikan adalah Injil kasih karunia. Gitu, Pak. Jadi saya orang yang tidak terlalu terburu-buru melihat dari aspek moral ketika ada satu case di dalam Alkitab. Saya tetap meyakini, Pak, bahwa rapture itu adalah saat di mana Allah mengakhiri dispensasi kasih karunia, masa kasih karunia, dengan mengangkat gereja yaitu tubuh Kristus ke surga. Surga yang dimaksud itu ke atas. Sehingga demikian diangkat itu pasti diangkat ke atas, Pak. Gitu ya. Jadi kita jangan kemudian menjadikan sesuatu yang literal, kemudian itu menjadi simbolik gitu. Saya tadi melihat bahwa itu simbolik. Bapak kemudian mengatakan pengangkatan itu bukanlah sesuatu yang diangkat, itu kok mengartikan secara simbolik. Sehingga demikian bema itu menjadi simbolik lagi, Pak. Surga yang dari atas surga itu menjadi simbolik. Harusnya kan kita konsisten seperti itu, Pak. Tetapi fakta Alkitab mengatakan bahwa entitas Israel itu berbeda dengan entitas tubuh Kristus. Di masa tubuh Kristus, tidak ada perbedaan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Itu betul. Tetapi ketika kita berada dalam posisi Injil kerajaan, entitas Israel, maka orang di luar Israel adalah anjing-anjing, kafir, Pak. Itu dalam konteks mereka, Pak. Lalu kemudian kita bisa menerima kesamaan itu karena kita kemudian mencoba kaki di sebelah, yaitu kaki anugerah, Pak, kasih karunia. Tapi lalu kemudian supaya ini kompromistis, mungkin mengembangkan sikap permisif, lalu kita mengkolaborasi dan mengelaborasi antara Injil kerajaan dan Injil kasih karunia. Saya ingin tegaskan bahwa ketika kita mencampur adukkan antara Injil kerajaan dan Injil kasih karunia, maka pada saat yang sama sebenarnya kita menolak Injil kasih karunia. Sehingga demikian menurut saya itu wajar kalau kemudian pandangan Pak Dhani misalnya dan Pak Sam itu melihat tanda-tanda ini karena memang dibangun dari pemahaman teologi profetik. Saya melihat seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi sangat wajar, Pak. Cuman perlu barangkali ketegasan nanti Pak Dhani Weku dan Pak Samuel. Kira-kira pembangunan bait suci itu secara keilmuan itu berapa tahun, Pak? Saya memiliki referensi 3 tahun, Pak. Harusnya kalau memang itu sudah tanda dimulai pembangunannya kapan dan akan terbangun kapan, gitu, Pak ya. Jadi Pak Dhani Weku dan Pak Samuel harus bisa menegaskan nanti bait Allah, pembangunan bait Allah ketiga itu terjadi kapan. Sehingga demikian kita berdoa, kita masih hidup sampai tahun itu, dan kita akan lihat jangan sampai menjadi bagian dari kegagalan tafsiran seperti yang saya berikan contoh tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Ini untuk yang kedua kali Pak Sam angkat tangan ya. Tapi begini Pak Sam, nanti sesudah jawaban atau sanggahan atau mungkin yang mau ditambahkan ini, kita akan lempar ke floor ya atau ke partisipan ini. Silakan Pak Sam, 1-2 menit. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Joni, pada prinsipnya itu kalau kita mau
memahami tentang sifat daripada nubuatan atau profetik, yaitu dia bersifat progresif. Jadi yang punya otoritas itu adalah Tuhan, kan? Jadi kita itu diberi petunjuk oleh Tuhan tentang tanda-tandanya. Jadi kita nggak bisa fatwa bahwa besok kalau semuanya udah siap, besok harus dibangun. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, menurut kitab Daniel, ada fenomena yang namanya perjanjian damai dulu sebagai syarat politik untuk memungkinkan bangsa Israel membangun. Walaupun secara teknis persiapannya sudah lengkap dan sudah siap. Nah, tadi Pak Joni sudah menguraikan tentang bagaimana tahapan persiapan yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi kemudian gagal, dan kemudian menurut Bapak itu kemudian bisa berdampak pada adanya kekecewaan, dan itu kan juga spekulasi ya. Tetapi bagi kami, ini merupakan petunjuk yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kami menjalani hari-hari hidup di zaman akhir. Nah, kemudian mengenai Injil Kerajaan, sebenarnya hanya ada satu Injil. Oleh karenanya, kalau kita lihat, kita bahas tentang Injil Kerajaan itu adalah bangsa Israel. Padahal Yesus sendiri bilang, dan Injil 14 akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi apa yang kita lihat persiapannya yang dilakukan oleh Israel itu bagian dari itu. Bahkan kita sendiri oleh kita bilang kita dicangkokkan pohon liar yang dicangkokkan ke dalam bangsa Israel. So kalau kita mau menolak kita ini programnya sendiri, Israel programnya sendiri, nah, rasanya nanti muncul kesan ada diskriminasi perlakuan oleh Tuhan. Nah, ini berbahaya, Pak. Nah, saya kira begitu saja dulu, Pak Walda, sekedar disclaimer. Mungkin kesempatan untuk saudara-saudara yang lain. Dan juga mungkin istilah-istilah, mungkin Pak Joni dan Bapak Prof, orang teologi yang betul-betul paham teologi ya, jadi pakai istilah-istilah teologis. Tapi mohon istilahnya lebih di down to earth, sehingga saudara-saudara kita yang lain, seperti saya juga, lebih mudah mencerna. Sehingga kita terbangun dengan diskusi ini. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Sen. Terima kasih Pak Joni dan juga Pak Denny. Nah, soal munafik boleh mesti tambah itu boleh. Di Uh, dalam Alkitab itu pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 13, jelas di situ bukan salah program. Munafik disebut di situ. Orang-orang lain ikut munafik dengan kamu. Karena kamu bersikap hidup seperti tidak bertorat, kendatinya kamu itu dia di tempat lain masih bertorat. Dan itu aku tegur kepadanya. Itu jelas dalam Galatia pasal 2 ayat 13. Jadi Petrus itu belum boleh seperti itu. Maka itu dia berbicara tentang yaitu masih tidak dapat melakukan apa yang sudah Allah katakan kepadanya. Sekarang ini kamu boleh makan. Yang lalu tidak boleh dimakan babi dan segala macam. Sekarang kamu bermakan. Dia mengerti itu. Tapi untuk dia mau terapkan, itu dia tidak bisa. Itulah dia menjadi munafik. Itu jelas gitu ya. Jadi saya bukan tidak mau munafik karena itu. Nah, perhatikan, baca. Galatia 2 ayat 13. Orang-orang lain ikut munafik seperti kamu. Itu jelas di ayat itu. Kenapa? Karena kamu berlaku seperti itu. Oke, ya. Oke, Terima kasih. ya itu tambahan dalam teks asli ya. Iya, Galatia. Oke, baik. Dengan demikian maka saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tambahan sangkahan bahkan. Saya buka untuk 3 orang pertama. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada ketiga. Ini Prof kelihatan mengalami kesulitan jaringan ini. Pak Walda, Ini Pak John, silakan mau menyampaikan. apakah saya bisa menyelesaikan slide saya supaya utuh?
Oh, mau tambah. sehingga nanti pada saat Oke, sehingga nanti pada saat diskusi itu sudah uh, Ram. memang murni kita diskusi. Oke, silakan. Oke, uh, saya menerima Galatia 2 ayat 13 Pak ya. Di situ walaupun memang kata Yunaninya itu hipokrisis ya, Hipokrisis. Ya, jadi berpura-pura atau bermain peran gitu. Lalu kemudian kalau kita telusuri lebih jauh eksegese, akhirnya kita ketemu pada penjelasan itu Pak ya. Walaupun saya tidak menggunakan kata munafik di situ. Oke, jadi terima kasih atas penegasannya Pak. Nah, sekarang saya akan lanjut pada uh, pemikiran saya secara utuh ya. Saya coba share screen, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Oke, ya, sorry. Saya ulang dulu. Oke, saya share screen. Ya. Oke, hipotesis yang saya bangun di bagian ini adalah, mana ya? Minta maaf. Oke, bermasalah. Saya ulang dulu. Ya, saya mencoba membangun satu hipotesis yang mengatakan begini. Agenda profetik Allah bagi Israel tidak akan dan tidak sedang dimulai selama masa kasih karunia masih berlangsung. Itu hipotesis. Sekarang kita coba membuktikan hipotesis ini apakah bisa diterima atau tidak. Kita lihat. Pertama alasan teologis ya, bahwa ada perbedaan absolut antara nubuatan dan misteri. Jadi nubuatan itu adalah agenda Allah untuk Israel secara jasmani, kemudian diberitakan melalui nabi-nabi, termasuk dalam nabi-nabi perjanjian lama, Yesus sendiri dan para murid, berkaitan dengan kerajaan di bumi, bait Allah, iman, korban, tanda-tanda langit. Gitu. Jadi segala sesuatu yang telah diberitakan oleh Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Sedangkan misteri kasih karunia adalah satu tidak pernah dinubuatkan sebelumnya. Jadi kalau kemudian itu berbeda, itu sangat wajar. Dinyatakan hanya kepada Paulus secara langsung, pengajuan langsung. Kita lihat Efesus dan Kolose itu berkaitan dengan tubuh Kristus, gereja non bangsa, berkat rohani di surga bukan tanah. Jadi dalam Efesus pasal 3 ayat 9 itu suatu rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi dalam Allah, tidak pernah dibicarakan. Kemudian nubuatan adalah yang diberitakan sejak dunia. Sedangkan misteri adalah yang disembunyikan sejak dunia. Jadi ini ada dua istilah yang saya munculkan di sana, bahwa nubuatan itu diberitakan sejak dunia ini ada, sedangkan misteri itu adalah yang disembunyikan sejak dunia ada. Keduanya tidak bisa berjalan bersamaan. Ada alasan struktural. Ya, alasan strukturalnya, saya kasih besar itu. Program nubuatan Israel itu dijedah. Dalam nubuatan Daniel tentang 70 minggu, dalam Daniel pasal 9 ayat 24, 69 minggu, 483 tahun telah tergenapi sampai kedatangan Mesias pertama. Kedatangan Mesias ya. Kemudian minggu ke-70 itu masa tribulasi belum terjadi. Inilah yang kemudian dicoba dihitung-hitung ya. Coba kaum teologi profetik mencoba untuk mendapatkan informasi tentang itu. Sehingga demikian kalau kemudian mengacu pada tanda-tanda ya itulah memang posisi teologi profetik seperti itu. Ada selang waktu di antaranya dan itulah masa misteri gereja. Jadi di antara itu sebelum masa tribulasi ada masa gereja yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ini adalah masa yang tidak dibuatkan itu gereja, maksudnya tidak dijelaskan di Daniel karena memang disembunyikan oleh Allah.
Gereja tubuh Kristus tidak dinubuatkan sama sekali. Israel punya perjanjian, baik tanda-tanda, ya. Sementara gereja tubuh Kristus tidak punya baik tanda atau ritual fisik. Jika agenda profetik Israel seperti bait Allah, korban dimulai saat ini, itu akan tumpang tindih secara tidak sah dengan masa misteri. Kita lihat alasan doktrinal. Ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, dan jemaat dalam satu peristiwa kita. Gereja adalah tubuh Kristus, bukan kelanjutan dari Israel. Tapi itu adalah entitas baru. Israel adalah bangsa jasmani dengan janji jasmani, tanah bait pemerintahan mesianik. Sementara gereja adalah tubuh rohani dengan warisan surgawi. Yesus 1 ayat 3. Jika bait Allah yang adalah simbol Israel jasmani dibangun dalam masa gereja, maka satu, ini akan mengacaukan batasan dispensasional. Menggabungkan misteri dan nubuatan yang secara teologis itu sangat mustahil. Alasan berikut adalah alasan pastoral dan fungsi pelayanan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Paulus tidak pernah menyebut bait Allah harus dibangun kembali dalam masa gereja. Coba lihat dalam 13 suratnya itu tidak pernah bicara tentang itu. Justru ia mengajar bahwa kita adalah bait itu sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ia menolak semua bentuk ibadah simbolik Yahudi sebagai bayangan dari yang akan datang. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Jika ada pembangunan bait saat ini, itu bukan dari Roh Kudus yang bekerja dalam tubuh Kristus, bukan. Tetapi dari sistem manusia atau pengkondisian masa depan. Alasan ilmiah, hermeneutik dispensasional yang konsisten. Kita lihat prinsip hermeneutik. Literal, normal, historical. Nubuatan Israel berlaku literal untuk masa kerajaan. Sementara rightly dividing 2 Timotius 2:15 itu memisahkan misteri dan nubuatan. Dispensasinya berbeda. Program Allah tidak berjalan paralel antara Israel dan gereja. Tidak boleh mencampur konteks. Tanda-tanda milik Israel bukan milik gereja. Jadi kalau ada tanda-tanda itu milik Israel, bukan milik gereja tubuh Kristus. Secara ilmiah dan teologis, membiarkan agenda baik berjalan sekarang itu sebenarnya melanggar seluruh prinsip dasar dispensasional. Apa kesimpulannya? Agenda profetik Allah bagi Israel tidak akan dan tidak sedang dimulai sekarang. Alasannya satu, program profetik dan misteri tidak bisa berjalan bersamaan. Allah sedang mengerjakan program yang disembunyikan, bukan yang dibuatkan dalam masa kini. Bait Allah adalah simbol kerajaan Israel, bukan tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus tidak memiliki tanda bait, korban, atau imam. Allah tidak pernah mencampur kasih karunia dengan hukum. Jadi gereja tubuh Kristus ini bukan menanti terbangunnya bait Allah, tetapi justru menantikan bagaimana rapture itu terjadi. Saya kira ini demikian pemikiran utuh saya terkait dengan tema ini. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan yang silakan diteliti lagi, diuji segala sesuatu dan memegang yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu bersifat absolut. Tapi dengan apa yang saya katakan ini, itu menjelaskan posisi saya. Dan kemudian bisa melihat bahwa agenda profetik Allah bagi Israel itu tidak mungkin dan tidak akan sedang dimulai sekarang. Itu posisi saya dengan pendekatan-pendekatan yang saya sudah katakan tadi. Demikian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Joni, Dr. Joni Pabisa. Artinya kita semua yang ada di sini tentu perlu ada open minded ya. Mungkin kita sudah benar apa penafsiran, eksegesis kita. Namun ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita terima sebagai bahan banding, atau mungkin satu waktu juga kita bisa mengalami sebuah perubahan. Intinya di sini kita tidak sedang mengindoktrinasi dalam pengertian apa ya, cecar dengan mengindoktrinasi atau mengajarkan hal-hal yang supaya harus diterima, tidak. Tapi paling tidak kita terbuka satu dengan yang lain. Pak Denny mungkin mau menambahkan sedikit sebelum kita lempar ke... Ada. Oke. Boleh. Oke. Baik, bentar ya. Oke, sudah buka.
Udah sebagus. Saya kira tapi kita harus agak punya waktu nanti diskusi lagi khusus karena ini kan masih di satu topik. Tapi sekedar saya ingin memberikan apa supaya lebih paling tidaklah memikirkan juga apa yang harus kita perbincangkan ke depan. Tentang saya sudah kemukakan bahwa yang rahasia itu adalah Efesus pasal 2 ayat 11 dan sampai ayat 22 itu jelas. Yang rahasia di situ tidak pernah bahwa dalam sejarah Israel berabad-abad orang Israel itu hidup boleh bersama dengan bukan Israel. Itu impossible. Tidak mungkin. Nanti ada Kristus baru boleh. Dan itu pun setelah orang Israel menolak, maka sekarang Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain, tapi juga dengan orang Israel. Masih. Nah, kalau bicara bilang rahasia Allah bekerja untuk bangsa-bangsa lain, buka perjanjian lama. Allah bekerja dengan orang Amor, bangsa-bangsa di sekitarnya. Allah bekerja dengan orang Babel, orang apa semua. Bahkan sudah ada orang Israel, Allah bekerja dengan orang itu penyelamatan yang ada di kitab Yesaya dan juga kitab Amos. Itu bangsa-bangsa lain yang diselamatkan di situ. Allah bekerja dengan mereka. Ninewe. Ninewe jelas karena ada ikan paus Yunus. ada Yunus. Itu jelas kalau pergi ke sana. Dan itu tidak rahasia untuk hal-hal itu. Yang rahasia itu tuh Efesus 2 sekali lagi. Yaitu ayat yang saya kemukakan. Bagaimana dua bangsa ini, Yahudi dan bukan Yahudi, bisa diprogramkan dalam satu. Yaitu program Allah. Mereka menjadi satu. Itu jelas di dalam Efesus. Dan mereka itu membentuk satu kerajaan yang baru. Yaitu bukan lagi kerajaan yang hanya dipikir, yaitu domba-domba khusus saja. Soal bait Allah sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahwa rombak ini bait Allah ini. Karena nanti orang itu akan menyembah bukan lagi di bait Allah. Karena ketika Roh Kudus akan turun, maka orang itu bait Allah akan menjadi dirinya sendiri. Karena Allah akan datang dalam roh dan mereka menyembah orang dalam roh. Bukan lagi dalam tata cara seperti yang dalam bait Allah. Itu sudah disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes. Jadi tidak rahasia. Dan kenapa tidak pernah mengutip Efesus pasal 3 bahwa sekarang rahasia itu diungkapkan kepada nabi-nabi. Termasuk Petrus. Rasul-rasul. Termasuk Petrus. Mengapa? Jadi memang dahulunya Paulus soal itu kebersamaan. Itu jelas. Maka itu kita perlu lebih mendetail. Mungkin itu ide untuk saya usul kita bahas. Itu dia lebih teliti dan lebih nyelimat lah. Bisa susun lebih sistematik. Mungkin mungkin Pak Joni saya lihat sistematik dia sudah susun itu. Nah, kan mungkin juga kita bisa ada lawan diskusi, kita boleh bicara secara lebih komprehensif lah kalau boleh. Terima kasih. Lawan atau teman diskusi? Namanya melawan diskusi. Okay. Kami teman, tetapi kan kalau ada hal-hal prinsip yang berbeda, kita harus menikmati itu dia itu. Teman sih harus teman. Kita ini mau berteman kalau orangnya tidak selamat, kita mau ngakunya selamat. Tapi kalau kami sama-sama anak-anak mau warisi kerajaan Allah, jangan lupa Pak Joni sebut Pak Joni sebut tentang kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tapi jangan lupa mesti terus selalu ayat itu. Di sanalah kita menantikan kita ini adalah warga kerajaan surga. Di sana kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Bukan kerajaan surga, Pak. Dia cuma bilang surga aja. Our citizenship is in heaven.
Iya, kewargaan kita ada di Masuk surga. ya, betul. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan. Iya, itu jelas di situ. Kewargaan kita orang surga itu. Jadi saya pikir Tetapi ada apa ya, harus ada satu waktu lagi untuk kita bedah. kita bicarakan itu. Ya, oke. Itu maksudnya kita bilang. Kita Jadi bicara nanti itu. Pak Joni juga siap untuk Siapkan. ya. Terima kasih Ah, Pak Chandra. terima kasih ya Pak John. Ah, Oke, Ya, saya mungkin mau lempar dulu ke. izin. Oh, Izin. oke, silakan. Ya, jadi ketika Pendeta Audi Ngantung meninggal, kita sempat berjabat tangan dan tertawa bersama-sama Pak Pendeta Dani Weku. iya, Tapi mungkin Bapak lupa ya. saya masih ingat. Tidak lupa. Masih ingat. Syukurlah. Sangat ingat. Ya. Dan Iya. banyak yang bercerita tentang Bapak yang luar biasa gitu. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Jadi ketika dikatakan bahwa rahasia Injil kasih karunia itu hanyalah bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi satu, maka memang kalau penjelasannya cuma seperti itu, maka kita akan bisa mendiskusikannya dengan ayat Matius pasal 28 itu, ya, menjadikan segala bangsa itu sebelum ada Injil kasih karunia gitu Pak ya. Itu sesuatu yang masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Tetapi saya tidak menolak bahwa saya tidak akan mengatakan bahwa penjelasan itu salah. Karena memang begitu adanya bahwa yang rahasia dimaksud itu adalah bahwa Yahudi dan non-Yahudi itu disatukan dalam satu tubuh melalui Injil anugerah. Jadi itulah Injil rahasia sebenarnya, karena sebelumnya tidak pernah diungkapkan dan baru dinyatakan melalui pewahyuan kepada Paulus. Disatukan dalam tubuh, Pak. Jadi tidak sekedar bahwa Yahudi dan non-Yahudi itu tidak berbeda lagi. Harusnya dijelaskan bahwa Yahudi dan non-Yahudi itu disatukan dalam satu tubuh yang disebut sebagai tubuh Kristus. Begitu, referensi-referensinya banyak, Efesus 3, lalu kemudian Kolose pasal 1 dan lain-lain. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau bicara tadi mengapa tidak membicarakan nabi-nabi, sebenarnya saya pernah membuat tulisan itu, Pak. Nabi-nabi yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah siapa gitu. Saya ada tulisan dan saya pernah share di grup kita yang sungguh luar biasa gitu ya. Dalam Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 6, Paulus berkata rahasia yang sebelumnya tersembunyi ini telah dinyatakan kepada rasul dan nabi, kan gitu Pak ya. Jadi bahwa orang-orang bukan Yahudi mendapat bagian, ini clue yang paling bagus, mendapat bagian dalam warisan yang sama dan menjadi anggota tubuh yang sama dan turut mendapat bagian dalam janji yang sama dalam Kristus Yesus oleh Injil. Tetapi kembali lagi bahwa ketika kita bicara Injil di sini harusnya berdasarkan apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Gitu. Kita jangan kemudian mencangkokkan kalimat ini dalam Injil kerajaan. Kita kan sudah banyak mencangkokkan ini. Jadi kita melihat ada kemiripan, kita cangkokkan, dan cangkokkan. Sementara itu biasanya posisinya itu tidak menjelaskan tentang eksistensi atau entitas tubuh Kristus. Tapi sebenarnya yang mau dijadikan induk itu tetap entitas Israel. Jadi bagaimana mungkin mencangkokkan entitas tubuh Kristus itu ke dalam entitas Israel, Israel. Tapi saya sepakat Pak bahwa Injil sekarang yang kemudian disebut Injil kasih karunia itu, Injil anugerah Allah itu memang tidak membedakan Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya disatukan dalam tubuh Kristus. Menjadi clue yang penting adalah tubuh Kristus itu, Pak. Sehingga demikian, kita perlu memperluas percakapan ini untuk kita membahas tubuh Kristus itu seperti apa. Apakah Injil kasih karunia itu, Injil rahasia itu, hanya bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi yang kemudian tidak berbeda, ataukah Injil rahasia itu bicara tentang bagaimana Yahudi dan non-Yahudi berada dalam satu tubuh yang namanya tubuh Kristus. Sehingga demikian tidak seperti kita mau
ke airport, tapi menggunakan kapal laut, Pak. Jadi tidak mungkinlah kita bisa tiba di airport, ya di bandara kalau kita menggunakan kapal laut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Saya pikir ini, Pak Den, kita masih melihat ini waktu sudah cukup. Nanti kita sambung untuk apa? Saya pikir ini kita jadi melebar ya. Padahal topik kita ini sekarang kan adalah New World Order ya. Iya, Betul ya. Jadi iya. ini jadi melebar begitu. Tapi coba kita kembali lagi bahwa tatanan dunia baru yang sebenarnya sudah dihembuskan oleh beberapa waktu yang lama. Jadi ini menjadi sebuah perlambangan untuk hadirnya ya, hadirnya antikris, dan ini menjadi apa ya, menjadi warning bagi kita bahwa waktu yang untuk pembangunan bait Allah itu sendiri sudah semakin mendekat. Baik, kalau itu saya coba ke Pak Wilma. Ini dalam konteks yang mana ini, masih melihat dari dua sisi, circumcision and uncircumcision, atau ke tatanan dunia baru ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Wardah. Ya, yang pasti ini memang berhubungan dengan tema yang dibahas malam hari ini, dunia dalam tatanan yang baru. Nah, memang kita tidak bisa menafikan bahwa anggapan dasar itu akan membentuk sebuah pola, pandangan, konsep kita yang akan berbeda-beda. Jadi ada plus minusnya. Jadi perbedaan yang ada ini memang harus kita hargai, ya. Itu yang pertama. Tapi buat saya teologi itu kita harus berpatokan pada teks, bukan konspirasi atau propaganda. Ini harus menjadi catatan kita. Nah, ini sudah diperingatkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3, Matius 24 ayat 4 sampai 6. Saya coba bacakan saya supaya ini bisa ada gambaran sedikit ya. 2 Tesalonika 2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, menyangkut antikris itu sudah ada tanda di ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi ada peringatan ini ya. Jadi berhubungan dengan tatanan dunia baru yang berhubungan antikris ke depan, jadi sudah peringatkan kita jangan disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus ada tanda umur. Jadi ada tanda ya. Ini sangat jelas. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada konspirasi, propaganda dunia ini, tetapi kita mengabaikan teks. Karena dalam teologi teks adalah segala-galanya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, memang ada banyak pertanyaan sebenarnya saya coba meminta konfirmasi untuk mendapat penjelasan, tapi saya hanya coba beberapa saja berhubungan dengan penjelasan-penjelasan tadi, khususnya dari Pak Pendeta Denny dan Pak Semi, karena saya melihat dari penjelasan-penjelasan tadi, baik Pak Pendeta Denny maupun Pak Semi sama ya konsep pandangannya, dua-dua post-trib, dan saya melihat bahwa akar dari penjelasan-penjelasan tadi adalah merujuk kepada PBB. Nah, minggu lalu sudah jelas Pak Semi dalam closing statement sangat jelas itu, dan malam hari ini Pak Denny juga, Pak Pendeta Denny juga sangat jelas walaupun memang masih belum tegas ya bahwa memang PBB adalah antikris. Nah, kita kalau melihat teksnya seperti apa, karena jangan sampai tadi peringatan Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika kita disesatkan dengan konspirasi maupun propaganda. Jadi kita harus kembali ke teks. Karena memang saya melihat memang dua pandangan tadi, ini penjelasan tadi. Nah, ini adalah pandangan aliran dispensasional historis progresif ya, yang dimotori oleh Darrell L. Bock dan Greg Blessing. Nah, ini pandangan satu umat Allah yang dasari pada kitab Galatia pasal 3 dan pasal 6. Ini yang kalau saya coba mengikuti. Nah, mengacu dari kedua ayat tadi, peringatan Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bahwa kita jangan disesatkan
oleh propaganda maupun konspirasi dunia ini, artinya ini kita harus berbicara kembali ke teks ya. Ya, karena kalau saya lihat tadi bahwa memang antikris adalah PBB. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, saya coba mohon konfirmasi penjelasan dari segi teks gramatika Matius ya pasal 24 ayat 15. Karena di sana secara gamblang teks gramatikanya bahwa antikris itu bukan PBB dan tidak ada nubuatan yang berhubungan dengan PBB kalau kita lihat teks secara umum dalam Alkitab baik PR maupun PB. Karena di dalam Matius 24 ayat 15 sangat jelas teksnya. Saya coba baca saja ini. Dan ini mohon konfirmasi penjelasannya secara teks gramatika, bukan konspirasi maupun propaganda. 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi sebenarnya jelas ini teksnya. Disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ini sebenarnya merujuk ke Daniel pasal 2 dan pasal 7. Iya kan? Bahwa ada 4 kerajaan yang pernah mengalahkan Israel. Ya, Babilonia, Media, Yunani, dan terakhir adalah Romawi. Itu di pasal 2 mulai ayat 31 sampai 40 ya, 41 kalau tidak salah itu. Nah, di pasal 7 kitab Daniel diperjelas 4 kerajaan ini bahwa kerajaan keempat itu akan bangkit lagi dan lebih ganas. Nah, apakah secara teks gramatika ini merujuk kepada PBB sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa antikris memang akan muncul dari PBB? Karena kalau saya melihat PBB, tupoksi PBB ini sangat jelas ya. Sangat jelas, dan tadi mungkin sudah disinggung oleh, bukan mungkin, tadi disinggung oleh Pak Dr. Joni Pabisa MTH tadi. Saya lebih setuju karena memang jelas tupoksi dari PBB itu ada 17 yang berhubungan dengan sustainable development tahun 30 itu. Ada 17 program PBB itu, dan yang paling utama program PBB ini kan mendamaikan dunia ini dan mensejahterakan negara-negara anggotanya. Karena kalau berbicara juga antikris harus punya kekuasaan, saya setuju dengan Pak Pendeta Denny tadi. Ya, dia harus punya kekuasaan baik dari segi finansial. Nah, PBB ini kan dia hidup dari negara-negara anggota. Dan dana terbesar untuk PBB adalah dari Amerika. 42% loh tahun 2024 itu. Ya, hampir 13 miliar kalau tahun 23 itu. Untuk dana untuk PBB. Nah, bagaimana dia punya kekuasaan sedangkan dia harus bergantung dari negara-negara anggota? Kalau dia dirujuk sebagai antikris nantinya. Nah, ini mohon konfirmasi penjelasan saja berdasarkan teks Matius pasal 24 15. Dan beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan saya sebenarnya ini ada 4 saya coba catat, tapi saya mohon dulu untuk konfirmasi penjelasan Matius 24 secara teks gramatika. Kalau antikris dirujuk kepada PBB. Terima kasih. Baik, Pak Wi, terima kasih untuk pertanyaan itu. Saya pikir ini yang akan menjawab Pak Denny atau Pak Sen. Baik, saya. Oke, silakan Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Denny. Ya. Soalnya saya dulu kenapa saya mau kejar waktu, saya mau ke airport, mau pulang Manado. Ini mau jalan ke Manado. Oh, masih pelayanan di Jawa kok ini. Di Jakarta. Oke, iya. silakan. Oke, ya. Itu dalam rangka 1 tahun pendeta Udingantung ya, pendeta. Ya. Dalam rangka 1 tahun pendeta Udingantung. Iya, kan nanti tanggal berapa itu? Tanggal 10. Iya, tanggal 10. Itu orang setahu. Ya, makanya ada di sana orang. Jadi memang kalau ada kesan PBB, tapi jangan lupa kita maksud PBIBB itu satu indikator ada yang muncul dari gerakan itu. Kalau saya bukan PBB-nya yang antikris, karena dia mesti oknum. Itu Alkitab bilang antikristus itu mesti oknum. Gejala antikristus itu sudah mulai sejak abad pertama dan dia sudah berjalan. Itu yang kita bahas di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan sampai 23 bahwa sudah ada pasal 4 ayat 3 1 Yohanes ada di antara kamu juga. Itu dia. Jadi dia sudah ada. Nah, itu jelas dalam Alkitab. Dan waktu dia ada itu, tapi bukan dia yang oknum utamanya. Berarti masih antek-anteknya ke arah situ.
Tapi nanti kemudian dia terjadi, itu ada satu oknum dan yang dikatakan Pak Sam itu orang yang punya karismatik yang luar biasa, dia mempengaruhi dunia ini, dia punya kekuasaan. Dan kalau kita ambil teks umpamanya 2 Tesalonika 2 yang diperingati, hati-hati kalau bicara Kristus datang. Hari itu mesti didahului dulu dengan yang yaitu si pendurhaka. Ya, bukan hati-hati tentang pendurhaka, tapi hati-hati orang berbicara Kristus datang sebelum dia lihat gejala tentang yaitu pendurhaka itu ada. Jadi itu dulu ada baru datang Kristus. Gitu. Itu tuh ayat itu. Jadi bukan terbalik. Hati-hati untuk melihat tanda-tanda tentang konspirasi. Bukan itu. Hati-hati tentang hari Tuhan. Mungkin boleh baca tuh ayat itu ya. Saya bacakan. Begini ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum datang itu, hari yang di mana Kristus datang kedua kali, itu dinyatakan dulu ada orang yang murtad. Begitu tuh Paulus tulis di situ kan. Jadi bukan hati-hati dengan yang murtad. Saya tidak berharap pada murtad. Saya berharap kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus itu ada tanda-tanda. Sama dengan di Matius. Perhatikanlah tanda-tanda ini. Apabila Israel kumpul dan pembinasa itu ada di sana, nah itu berarti sudah dekat kedatangannya. Jadi begitu dia punya logika, dia punya susunan. Nah, jadi bukan kita memenuhi konspirasi. Oh no. Mengapa kita menjadikan itu dasar? Dasarnya adalah tentang hari Tuhan. Hari Tuhan didahului dengan murtad dan pembinasa keji. Dan itu terjadi di mana? Di bait Allah. Jelas dalam Matius. Di bait Allah. Jelas di dalam Wahyu pasal 11. Jadi itu yang saya boleh konfirmasinya. Jadi bukan lembaga PBB. Tetapi lembaga itu dapat digunakan. Saya kasih contoh. Waktu lalu. Kami itu dia sangat kuat di gereja kami. Gereja paling liberal di Amerika. Saya salah satu pendeta. Pengikut daripada pendeta Jeremia. Jeremia itu menantang. Itu gerakan Amerika di balik kekuasaan Amerika. Deep State dia bernama. Dia menantang itu. Saya juga ikut. Nah, kami menantang bahwa ada yang menyetir itu. Maka itu sampai di khotbah. Lalu apa? Waktu Obama mau jadi presiden. Obama sampai keluar dari gereja itu. Kami satu gereja dengan Obama. Saya juga di situ. Dia keluar. Kenapa dia keluar? Karena gereja itu menentang tentang deep state. Ini deep state ini, itu udah bilang lobby dan segala macam. Dia bukan negara. Tapi ada orang-orang yang menentukan. Dan ada orang yang sangat berkuasa di situ. Presiden Amerika ditentukan oleh deep state. Dari dulu orang sudah tahu itu. Sama dengan nanti antikristus. Modelnya dia akan seperti itu. Nah, oke, saya kira itu tambahan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Din. Jadi saya cuma konfirmasi secara teks karena Matius pasal 24-15 sangat jelas. Jadi apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman disampaikan oleh, artinya kalau berbicara antikris oknum, sebenarnya kan jelas gambarannya apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel kan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel? 4 kerajaan yang pernah menaklukkan Israel dalam pasal 2 mulai ayat 31 sampai 40 itu. Dan dirinci di dalam pasal 7, 4 kerajaan itu dan 4 kerajaan keempat itu kerajaan Romawi akan bangkit dan akan lebih ganas. Nah, saya kira kalau kita berbicara oknum antikris, sebenarnya kita harus merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel. Ya, bukan kita melihat konspirasi dunia ini lalu kita bawa ke PBB, muncul oknum dari PBB, itu saya pikir agak terlalu jauh. Makanya saya bilang ini kita harus berhati-hati terhadap konspirasi maupun propaganda. Kita harus kembali ke teks gramatika. Karena kalau berbicara teologi memang teks ini di atas segala-galanya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa
nubuatan kalau oknum itu muncul dari PBB itu sangat jauh sekali. Kalau kita melihat kitab Daniel pasal 2 dan pasal 7, penjelasan di pasal 7 sangat jelas 4 kerajaan pernah menaklukkan Israel ini, dan di pasal 7 dipertegas bahwa kerajaan keempat akan lebih ganas lagi. Nah, siapa kerajaan keempat itu? Kan kerajaan Romawi yang terakhir mengalahkan Israel. Itu maksud saya Pak Pendeta Dini. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih Pak Denny. Pak Joni mungkin mau tambahkan. Silakan. Atau semua masuk langsung di closing statement. Eh, izin Pak, Silakan. jadi tadi kan terkait dengan antikristus itu dari Pak Sam memang sangat humanistik ya, pendekatannya sangat humanistik sekali gitu. Tapi mari kita lihat sebenarnya antikristus itu secara alkitabiah itu seperti apa sih gitu. Kalau Rasul Paulus menyebutnya sebagai manusia durhaka gitu ya dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Lalu kemudian Wahyu 13 ayat 1 binatang dari laut. Kemudian Daniel 9 ayat 26 itu raja yang akan datang. Lalu Daniel 7 ayat 8, kemudian ayat 11 dan 25 itu bicara bahwa antikristus itu raja dengan mulut congkak. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 18, 22, pasal 4 ayat 3 itu secara khusus menyebut antikristus. Lalu Daniel pasal 11 ayat 36 sampai 37 itu si pendurhaka. Saya akan tegas saja ya karena Pak Wilmar sudah meminta secara kontekstual gitu ya. Jadi saya tidak akan mencoba menghaluskan karakteristik inti dari antikristus itu. Kalau kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, ia menentang dan meninggikan diri atas segala yang disebut Allah. Jadi di sini sebenarnya kemunculan antikristus itu nanti dimulai dengan bagaimana dia memproklamirkan dirinya sebagai Allah, duduk di bait Allah, dan kemudian dia menuntut penyembahan secara global. Gitu. Lalu kemudian dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 7 itu Paulus menyebut sebagai manusia durhaka. Rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Dalam konteks itu perlu eksegesi khusus. Prinsipnya di sini karakteristiknya adalah dia akan menginjak-injak hukum Tuhan. Kemudian dia akan mengganti nilai moral dan etika. Itu kita bisa lihat juga referensinya dari Daniel pasal 7 ayat 25. Kemudian mungkin yang diperhalus tadi itu bagian dari apa yang dijelaskan oleh Pak Sam masuk di mahir dalam tipu daya dan keajaiban. Mungkin di situ Pak ya, dengan kata-kata yang manis dan seterusnya. Dengan kemampuan menyembuhkan luka, Wahyu pasal 13, membuat patung berbicara, punya kuasa kan, ayat 15 dari Wahyu pasal 13. Kemudian tanda-tanda besar lainnya yang seperti yang dilakukan juga oleh nabi-nabi palsu. Kemudian dalam Wahyu pasal 13 ayat 7, itu kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan bangsa. Jadi antikris nanti itu adalah penguasa dunia, baik secara politik, ekonomi, dan agama. Dan kita sudah bicara sebagian pada malam hari ini. Lalu kemudian dalam Wahyu 13 ayat 7 juga di situ dikatakan membenci perjanjian dan umatnya yang kudus. Membenci orang yang mengaku Yesus itu sebagai raja. Ia mengkhianati perjanjian damai dengan Israel setelah 3,5 tahun. Berarti 3,5 tahun kedua. Ia menganiaya semua orang yang tidak menyembah dia, termasuk sisa Israel yang setia. Jadi dia itu pembinasa keji, jahat dia. Kemudian dipenuhi kesombongan rohani dan ideologis. Dalam Daniel pasal 3 ayat 25, ia akan berkata-kata menentang yang maha tinggi. Dalam Daniel 11 ayat 36, dia bicara mengagungkan diri lebih dari segala Allah. Jadi ia akan menciptakan sistem kepercayaan sendiri. Kita tidak tahu agama apa nanti. Gitu ya. Atau mungkin juga dia akan menyatukan agama-agama yang ada di dunia ini ke dalam satu bentuk sinkretisme palsu. Kita belum tahu seperti apa. Jadi itu karakteristik inti dari antikristus. Kalau di posisi saya sebagai pengikut teologi dispensasional mid-acts, seringkali kan orang bilang, oh teologi dispensasional mid-acts itu adalah ultra moderat gitu. Saya tidak sependapat gitu ya. Karena kalau ultra moderat itu sebenarnya berbeda dari substansi mid-acts gitu. Kita tidak akan melihat antikristus secara langsung. Karena kita sudah diangkat.
Baik. Antikristus muncul dalam program profetik Israel, bukan program rahasia kasih karunia. Kita dipanggil bukan untuk mencari antikristus, tetapi menantikan Kristus. Jadi kesimpulannya adalah, ini sekaligus closing statement barangkali Pak, jadi nanti pada saat closing statement tidak usah saya berikan kesempatan lagi. Jadi saya sepakat, antikristus adalah pribadi yang nyata, itu bukan simbolik. Ia akan tampil sebagai pemimpin global akhir zaman yang mampu menipu dunia dengan kuasa, tanda, dan kekuasaan. Ia adalah puncak dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 19-21, Yesus akan datang dan akan mengalahkannya. Dan kerajaan Allah di bumi akan ditegakkan selamanya. Ini adalah eskatologi dalam Injil kerajaan. Jadi sebenarnya eskatologi surga di atas itu semula adalah tempat kediaman Allah, tetapi ketiga ada program rahasia Injil kasih karunia ini, tubuh Kristus, maka tempat kediaman Allah itu yang hanya dihuni oleh Allah dan para malaikat itu dibuka bagi setiap orang yang masuk dalam tubuh Kristus. Demikian, terima kasih Tuhan Baik. memberkati. Terima kasih Pak. Sebetulnya saya ingin tahan supaya Pak Joni juga bisa menyimpan itu untuk minggu depan. Jadi kalau saya pikir itu perlu ada satu bahasan tanda atau karakteristik ciri-ciri antikris dan apa saja yang akan dibuat. Nah mungkin tadi Aduh, minta maaf ini. ini tadi yang sudah disampaikan bahwa dia akan membuat patung itu berbicara. Nah kemungkinan besar beberapa orang yang menafsirkan itu adalah seperti robot. Nah, who knows ya. Oke. Nah, dengan berbagai perbedaan yang ada, saya akan coba meminjam satu statement yang disampaikan oleh David J. Bowles. Dia mengatakan seperti ini. In the coming of Jesus and in the rising him from the dead, God's eschatological act has already been inaugurated. It is, however, as yet incomplete. Jesus' resurrection and exaltation signify just the beginning of the universe fulfillment, still on to coming with the spirit of the place. Only another future intervention by God will wipe out the contradiction of the present. Nah, yang mungkin kalau bisa diterjemahkan jadi seperti begini. Dalam kedatangan Yesus dan kebangkitannya dari kematian, tindakan eskatologis Allah telah dideklarasikan, namun masih belum lengkap. Kebangkitan dan kenaikan Yesus hanya menandakan awal dari penggenapan dari yang masih akan datang, di mana Roh Kudus adalah janjinya. Hanya campur tangan Tuhan di mana masa depan yang akan menghapus kontradiksi masa kini. Menuju masa depan, perkembangan teknologi yang sangat pesat mempercepat semua proses menyambut Yesus untuk datang kedua kalinya dan mempersiapkan mempelainya. Ini bahasa dia ya. Saya pikir ini yang bisa disampaikan dan silakan Pak Denny Wekut menyampaikan closing statement disusul oleh Pak Sam. Silakan Pak. Unmute dulu Pak. Unmute dulu. Mungkin lebih bagus pakai Ibu Tina Oke, ya, memang pakai. Oke. Terima kasih. Ya, jadi memang kita ini sudah mempelajari tentang yaitu tanda-tanda sebenarnya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahwa kita menantikan itu. Dan tanda-tanda itu yang kita pelajari sekarang ada indikasi, ada gejala-gejala yang mendahului Yesus datang kedua kali. Itu yang kita pelajari. Dan gejala-gejala itulah yang dapat kita identifikasi sebagai yaitu tanda untuk kita yang menantikan Yesus yang datang. Jadi kami tidak mengharapkan gejala itu. Kami mengharapkan Yesus datang. Tapi gejala itu yang ada, kami harus sikapi untuk mempersiapkan. Saya kira itu yang saya punya, boleh katakan closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Walda, sebelum dipindahkan barangkali perlu Pak Pendeta Dani Weku mempertegas kedatangan yang kedua kali itu di mana?
supaya jelas posisi yang berbeda bahwa lewat diskusi ini masih ada perbedaan terkait dengan hal itu. Kedatangan kedua kali itu di mana, Pak? Menurut Bapak dalam closing statement-nya? Olive Mount. Bagaimana? Kedatangan kedua kali di mana? Bapak tadi mengatakan bahwa kita, Ya, tapi saya pertegas bahwa bukan kita yang saya, Pak. masih kita sama Ya, di jadi sini. ya kita itu bukan saya, Pak ya. Oh Bapak ya, mengatakan bahwa menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Benar, Pak ya? ya, Yang kedatangan Kristus yang kedua kali itu Bapak merujuk tempatnya di mana? Dia datang di mana? di Alkitab lah. Iya, maksudnya dia datang Di Bukit kedua Zaitun kali. mungkin yang Pak John maksud. Di Jadi Bukit saya ambil Zaitun ambil kah atau ambil di mana? statement umum. Saya ambil statement umum dia akan datang kembali. Nah, kalau dia akan datang kembali itu bagi saya itu dia akan datang kedua kali. Nah, kita di sini sama kan? Dia mau datang bagaimana dan di mana? Dia datang kedua kali. Itu sebabnya saya pakai Tapi kalau kata istilah kalau Alkitab. postscript, Pak, Nah, kalau postscript seharusnya tegas itu, Pak. Kedatangan kedua kali itu di mana? Pak John, Kalau mungkin postscript, Pak. saya boleh Terima tambah, kasih. minta maaf saya potong. Ini mungkin yang Pak John ingin sampaikan, Pak Denny, ada dua perbedaan di antara kedatangan. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada satu kedatangan rahasia itu yang tadi ya, memang dibahas di dalam 1 Tesalonika pasal 4 di awan-awan yang tadi Pak Denny juga sudah jelaskan dengan teks aslinya bahwa itu bicara tentang kemuliaan. Tetapi ada satu kedatangan yang juga direferensikan oleh Sakaria 14 ayat 4, kakinya akan berjejak di bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah. Kemudian disambung di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, hai orang Galilea mengapa engkau? Dan kemudian akan datang nanti pada saat perang Harmagedon. Nah itu yang mungkin Pak John mau supaya ada Oh enggak, gitu. Di saya mana? semua apa itu? Saya hanya datang kedua kali. Oh, oke. Itu saya cuma pakai Alkitab saja. Dia datang hanya 2 kali. Jadi Pak John, Jadi datang pertama waktu dia lahir, datang kedua kali yang terakhir. Sudah oke. gitu aja. Indikasinya Itu sudah jelas Pak John ya, sudah bisa ya. ditebak. Oke, terima kasih. Saya ke itu Pak dulu. Walda, Pak Walda, sebentar saja. Silakan. Ya, ini sebenarnya sayang ini sudah langsung closing statement ini. Sebenarnya memang ada hal yang perlu beberapa hal yang perlu konfirmasi penjelasan, tapi saya cuma coba menyampaikan saya yang berhubungan dengan rapture tadi dari disampaikan oleh Pak Pendeta Denny bahwa memang diangkat di awan-awan itu adalah berhubungan dengan kemuliaan, dan ini sebenarnya saya setuju karena itu yang dipakai kata erkomai di Matius pasal 24 ayat 30. Saya coba baca saja. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang. Nah, kata datang itu erkomai, bukan perusia. Nah, kata datang ini erkomai ini dipakai juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 bahwa digambarkan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, pencuri itu dia tidak pernah datang lalu dia tinggal di tempat dia mencuri. Dia harus kembali. Itu sebabnya Matius pasal 24 ayat 30 tadi, konteksnya ayat 40 itu digambarkan bahwa ketika ada 2 orang di tempat penghilangan, yang satu akan dibawa. Iya kan, ayat 40 itu. Ya, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa. Karena kedatangan di ayat 30 itu, pasal 24 itu erkomai, bukan perusia. Jadi pencuri hanya datang, dia kembali lagi. Nah, itu saya cuma coba menyampaikan itu saja, Pak Walda, sebelum Terima kasih. ditutup. Jadi secara teks ada gramatika sangat jelas. Kita harus berdasarkan pada teks dan gramatika, bukan pada konspirasi maupun propaganda ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Walda. Terima kasih. Memang itu juga ada beberapa pandangan, Pak. Jadi itu berdasarkan budaya. Ada budaya Romawi sama budaya Yahudi ya. Saya mungkin sudah sempat sampaikan. Jadi kalau budaya Yahudi itu dia pergi setelah menjadi bagian dalam salah satu contoh lah seperti Maria dengan Yusuf. Setelah pertunangan mereka, Yusuf keluar menyiapkan tempat baru datang menjemput Maria. Tapi kalau kata Paulus itu dia menggunakan pendekatan Romawi. Jadi di situ dikatakan bahwa budayanya adalah setelah panglima perang itu menang dalam pertempuran, mereka jemaat atau masyarakat itu pergi ke gerbang menjemput panglima mereka atau pahlawan mereka bersama-sama dengan panglima atau pahlawan mereka itu masuk kembali ke
istana. Nah, mana yang tepat? Nah, ini saya pikir ini perbedaan-perbedaannya seperti historical culture juga akan mempengaruhi di dalam di dalam exegesis itu sendiri. Tapi tahan Pak Wi, karena kita belum berhenti hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dan akan membahas soal. Silakan Pak Sen. Baik, terima kasih Pak Walda. Jadi memang pertama untuk juga penutup klarifikasi untuk Pak Will. Jadi PBB itu bukan antikris. Dia sebagai platform atau lembaga yang nanti mengukuhkan, memberi kuasa kepada si oknum antikris ini untuk mengatur dunia. Tak mungkinlah orang pribadi tanpa kekuatan organisasi pendukung dia langsung mengatur dunia, nggak mungkin. So, itu platformnya. Jadi mesti dibedakan. Yang kedua, Alkitab secara jelas menegaskan kedatangan Yesus yang kedua. Tidak ada kedatangan Yesus yang kedua A.1, A.2, A.3. No. Tentang urut-urutannya, datang kita menyongsong dia di awan-awan. Kemudian dia akan datang untuk bersamaan nanti dengan, karena ada misi, ada beberapa misi di sana. Dia datang, ketika dia datang itu tidak ada rahasia karena akan ada tanda di langit. Semua orang akan lihat dia dalam kemuliaan. Mana yang rahasia? Jadi ada yang mencoba untuk mengaitkan dengan seolah-olah pencuri yang datang tidak ada. Itu masalah waktunya. Kapan itu yang misteri. Tapi Yesus datang yang kedua itu dalam kemuliaan. Dan semua mata akan memandang dia. Bayangin loh kalau semua televisi dunia live, siaran langsung. Ada peristiwa ilahi yang besar di langit. Bukankah dunia gempa tentang itu? Nah, dan Yesus kita itu diangkat. Kalau Paulus bilang itu mengatakan sebuah rahasia. Kita tidak mati, tapi kita akan diubah dalam sekejap. Nah, ini kemudian juga sebagian saudara dikatakan sebagai yang rahasia. Yang rahasia peristiwa bagaimana diubah dan diangkat. Ini yang baru disingkapkan juga oleh Rasul Paulus kepada Rasul Paulus. Jadi saya sejalan dengan Pak Denny ya bahwa memang ada kedatangan yang kedua, satu aja, sekali aja lagi dia datang untuk selanjutnya menghukum antikris dan para pengikutnya dan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan saya yang orang percaya yang harapannya nanti itu akan bertahan sampai akhir melewati masa tribulasi, akan ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Supaya genaplah ayat Alkitab yang bilang bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Mungkin Ya, Pak. politik ya. Pak Walda sebentar saja. Ya, memang kendalanya Pak Semi, Matius 24 ayat 30 teksnya adalah erkomai ya. Itu harus dibedakan. Erkomai bukan parusia. Nah, erkomai itu dari teks artinya datang dan pergi ya, karena pencuri tidak pernah dia mencuri, dia tinggal di tempat dia mencuri, dia harus kembali lagi. Yesus tidak sedang datang untuk mencuri Bapak. Jadi kalau menyesuaikan kedatangan itu digambarkan sebagai pencuri sebagaimana 1:5 ayat 2 itu. Iya kan, bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri pada malam. Karena pencuri dia datang tidak tinggal di tempat dia mencuri, dia harus kembali lagi. Itu sebabnya ayat 40 Matius 24, ketika ada 2 orang di ladang, satu akan dibawa pergi, satu tinggal. Makanya dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ada pengangkatan Yesus yang aktif mengangkat, menarik. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Walda. Baik, terima kasih Pak Wi. Terima kasih juga untuk Pak Sen. Boleh sedikit Pak, Oke, ada pertanyaan mendasar untuk direnungkan aja. baik. Jadi Pak Samuel, kalau Pak Samuel tidak bisa masuk di kerajaan di masa tribulasi, Pak, kira-kira bagaimana nasib Bapak gitu? Mati sebelum masa tribulasi. Kalau saya mati sebelum masa tribulasi, saya itu dijamin pasti masuk surga. Karena saya tidak surga di mana, Pak? Surga di mana? Surga di mana, Pak? Satu tuh surga. Harus di surga di mana, Pak? Surga di mana? Ada berapa surga sih? Ya, pertanyaan saya adalah surga di mana?
Kan Bapak itu mengharapkan di bumi kan? Saya orang Indonesia, tapi saya bisa ada di Singapura. KTP paspor saya Indonesia. Nanti dalam konteks rohani, kewarganegaraan saya adalah surga, karena Yesus sudah pergi menyiapkan tempat. Tetapi ketika dia kembali dan memerintah, di Wahyu dibilang, kita ikut sama-sama memerintah dengan dia sebagai orang-orang yang menang yang keluar dari masa kesukaran itu. Jadi Bapak masuk surga itu bukan berdasarkan kesetiaan, Pak ya. Karena kalau postscript itu kan seharusnya setia sampai akhir. Oh iya, setia sampai akhir. Ya, Bapak tidak masuk dalam masa kesusahan besar, Pak. Kan saya, kan menurut Bapak kan kalau kondisinya saya sudah meninggal ya pasti saya tidak masuk kesukaran besar. Jadi saya Bapak masuk surga karena setia atau karena memang ada karena hal sudah lain? jamin lebih dulu Bapak, Apa yang Bapak lakukan supaya mendapatkan jaminan itu, Pak? ya beriman lah. Terlalu Beriman yang bagaimana, Pak? ya menurut Bapak yang bagaimana idealnya supaya itu kalau Enggak, saya bertanya, Pak, karena Bapak di posisi postscript. tribulasi itu bisa masuk surga. Ya, beriman bagaimana, Pak? Pak Pak John, mungkin saya potongnya begini. Terus Tidak saja ya, seperti iman saja. ya tepat. Ada Pak Walda, saya kira Jadi diperjelas tadi supaya konsep pandangan itu tidak maksudnya begini Pak Wi, supaya kita tidak debat kusir ya. Ya, ya, Artinya ya. kan di sini kita tahu bahwa kalaupun ada perbedaan, kita masing-masing tahu posisi kita seperti apa. Ya, jadi nggak perlu Yang kedua, kita supaya paling tidak kita saling mengisi itu dengan yang lain, tidak Ya. dalam konteks untuk saling gitu, saling menghargai. Pak Walda. Ya, Pak Walda, saya pikir tadi harus ada pernyataan jelas sehingga ada pernyataan konsep yang tidak harus memang punya keteguhan hati bahwa memang konsep saya seperti ini asalnya dari mana dasar anggapan dasar itu. Saya pikir pertanyaan Pak Dr. Joni itu sangat penting untuk dijawab. posisi Pak Wir, Ya. Pak John, itu ketika ada dalam pemahaman yang sama, tentu dari pandangan Pak Semi dan Pak Denny juga tadi kan sudah memaparkan. Jadi mungkin kita hanya bisa melihat, oh ini posisi Pak Denny, Pak Sem, oh ini posisinya Pak Will. Rupanya supaya audiens juga atau partisipan melihat bahwa rupanya ada perbedaan ya dalam Ya. teologi. Nah, artinya begini, karena teologi itu kan dia sudah masuk dalam keilmuan, ya toh. Jadi kalau dia masuk dalam keilmuan seperti dengan ilmu medik, ilmu eksakta, kalau eksakta itu pasti ya Pak ya, 0 atau 1. Tapi saya juga bisa katakan begini, eksakta itu kalau dikatakan dengan digit itu cuma 0 dan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi yang saya maksud begini Pak. Ketika ada perbedaan seperti yang tadi disampaikan, saya juga bisa menggelitik seperti ini Pak sama Pak John. Sama Pak saya. Kalau di Great Tribulation itu orang-orang yang percaya itu pasti tidak ada jalan lain, pasti mati, Pak. Kenapa? Ya. Betul ya? Pasti mati. Kenapa? Karena kalau dia mempertahankan iman itu, satu, dia tidak bisa berbelanja, dia tidak bisa menjual. Ya kan? Tidak bisa transaksi. Jadi Pak Walda, supaya tidak terkesan menakutkan dan berlebihan. Oke, silakan. Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang percaya yang kami yang masuk masa tribulasi semuanya pasti mati, tidak ada. Itu dia. Justru dalam Matius ini untuk menjawab juga pertanyaan Pak Wilmar beberapa pertemuan lalu ya. Dalam Matius 24 ayat 22 dibilang begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, maka tidak seorang pun yang akan selamat. Oke. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Artinya apa? Jadi pasti ada beberapa sebagian besar. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului, sudah mati di Syria, dibunuh di gereja, di macam-macam. Nah, kenyataan. Tetapi ada sebagian yang karena kita waktu dipersingkat. Ini indikator jelas bahwa kita akan ada di situ. Jadi memang tanda-tanda ini Tuhan pesankan supaya kita bersiap-siap. Kalau kita sudah diangkat di luar, ngapain Tuhan capek-capek mesti pesankan ke kita untuk bersiap-siap? Itu sudah aman kan? Tapi pandangan kami begitu, kami harus siap-siap, ada konsekuensinya mengikuti Yesus.
Para rasul saja kehilangan nyawa semuanya. 12 rasul itu cuma Yohanes saja yang secara wajar, yang lain semuanya. Nah, jadi saya rasa saya tidak lebih istimewa dari mereka. Ya, oke, baik, Pak. Jadi pada saya berharap semoga Roh Kudus menguatkan saya untuk melalui masa sulit. Terima kasih, Bapak. Mungkin jawaban Pak Walda, mungkin jawaban Pak Syem ini Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, Karena Yesus memegang keselamatan kita, Allah yang menjamin keselamatan kita, Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita, Efesus 1:13. Jadi itu harus diperhatikan. tapi Terima juga kasih. saya juga tidak temukan bahwa kalau orang kudus menerima tanda yang enam, jamin pasti selamat. Tidak ada di Alkitab. Jadi hati-hati aja gitu. Oke. Memang menjadi tanda awas saja, warning aja Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, kita bicara tentang iman itu harus konsisten Pak, gitu. Karena ketika bicara konteks iman, bicara lagi seperti pendekatan Pak Wilmar, kontekstual dan seterusnya itu, maka kita akan menemukan nanti perbedaan-perbedaan konteks itu. Sehingga mengapa tadi saya memburu Pak Sam itu, gitu kan? Karena saya melihat ada ketidakkonsistenan. Yang mana Sehingga demikian Joni? kata kita itu tolong diganti dengan kata kami, gitu ya. Sehingga memang itu merujuk pada Pak Pendeta Dani dan Pak Samuel dan mungkin kawan-kawan yang sepaham gitu. Karena kalau bicara kita itu berarti bicara saya juga. Saya pertegas bahwa kita yang dimaksud Pak Dani, Pendeta Dani tadi itu bukan saya, gitu. Ya, jadi bicarakan saja. Ketidakkonsistenan tadi adalah begini, Pak. Kan Bapak mengatakan post-trib, gitu ya. Lalu saya mengatakan kalau misalnya Bapak meninggal sebelum masa tribulasi, Bapak selamat tidak? Lalu Bapak katakan selamat, gitu kan? Selamat itu karena pemberitaan Injil mana? Itu yang saya maksud tadi dengan iman. Jadi kalau Bapak mengatakan ya karena beriman, iman itu didasarkan pada Injil mana? Injil di luar Paulus kah atau Injil rahasia itu? Itu perlu ini konsistensi. kemana-mana, Ya. Pak. Jadi tidak ada syarat Saya tidak kemana-mana, Pak. Karena kalau bicara Injil rahasia, itu tidak bicara masa tribulasi, Pak. Itu tidak bicara masa tribulasi. Sekarang pertanyaan saya adalah, Bapak selamat karena Injil yang mana? Oke, Pak Sam, tahan aja dulu ini. Oke, Tahan aja dulu. boleh saya tambah ya? Ada Kami hanya ada satu Injil. Ya. Itu di dalam Galatia. Tidak lagi ada Injil lain. Manusia dapat diselamatkan. Jadi kalau kita ditanyakan Injil mana? Cuma satu Injil. Maka itu saya berani katakan kita diselamatkan cuma satu Injil. Baca di Galatia. Tidak ada Injil yang lain. Paulus yang bilang kok. Lalu bagaimana? Lalu ada Injil lagi. Sekalipun Bapak mungkin Tunggu dulu. Saya mau tambah dulu. Jadi Galatia 1 di situ. Galatia 1 jelas tidak ada Injil lain dan tidak ada hukum apapun yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus. Demikian kami. Kita semua dalam Kristus. Tidak ada iman yang di luar Kristus dan tidak ada Injil lain bagi saya kalau kita melihat itu. Lalu kemudian kita tidak boleh ambil ilustrasi pencuri yang penekanannya pada dia akan kembali ke rumahnya. Oh tidak, yang mau dimaksud di situ tidak ada orang tahu kalau pencuri datang. Sebab tidak ada pencuri yang mau sampaikan bahwa besok saya mau curi rumahmu ya, atau bang jaga-jaga saya minggu depan mau curi rumahmu. Itu ilustrasinya, bukan pencuri dia pastinya nak tinggal di bank. Siapa mencuri lalu tinggal di situ? Pasti dia akan lari. Jadi bukan itu ilustrasinya. Ilustrasinya tidak ada orang tahu, saya akan datang ke situ. Ya, maksudnya tambah kepada Pak Pastor Wilmar itu tentang ilustrasi itu. Oke, Pak, sebentar. Saya hanya ingin menunjukkan fakta bahwa dalam Galatia itu kalau pasal 1 di sana jelas merujuk bahwa ada Injil lain, Pak.
Kalau ada orang yang memberitakan Injil lain selain Injil yang aku beritakan, terkutuk dia. Ya, Ah, karena ini cuma perlu satu Injil. pencerahan. Ya, karena Sebentar, cuma Pak. satu Injil. Sebentar, Pak. Oh, Kalimat iya, cuma satu justru Injil. menunjukkan ada Injil lain. Oke. Tidak ada. Sesat itu. Sebentar, Pak. Nah, ini yang menjadi penting, Pak. Cluenya ini yang menjadi penting, Pak. Jadi, Kalau ada Injil ketika lain, Bapak mengatakan Injil yang satu itu yang Bapak maksud Injil apa? ya, Injil yang disampaikan oleh Injil Rasul Paulus, Pak? alternatif itu yang kita pelajari. Jadi ada orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan harus ini dan ini dan ini dan itu jelas DP uraian. Lalu Paulus datang menyatakan bahwa tidak ada itu. Yang hukum Taurat, hukum tentang orang masuk melalui hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sekarang tinggal satu Injil, yaitu Yesus Kristus. Orang Yahudi bukan Yahudi, dia mesti masuk dalam satu, yaitu Injil Yesus Kristus. Tidak ada Injil lain. Injil alternatif tidak menyelamatkan. Sudah sama, Pak, pemahamannya bahwa Injil sekarang adalah Injil kasih karunia. Ya. Tapi yang aneh adalah eskatologi Bapak dengan saya berbeda. Eskatologi Bapak di bumi, sementara Injil yang Paulus sampaikan itu adalah eskatologinya surga di atas, Pak. Tapi itu kan tidak ada penjelasannya. Iya, Masa Injil betul. Paulus itu penjelasannya masuk surga di atas, tidak di bumi? Tidak ada penjelasan itu. Bisa diskusikan lebih panjang, Pak. Jadi maka kita bilang berikut disampaikan itu supaya kita diskusi dan berikan argumentasi yang lebih sistematik. Jadi ternyata malam ini kita punya Injil yang sama, tapi ujung eskatologinya berbeda. Begitu, Pak, ya? Ya, kita berbeda. Ya, tidak apa-apa. Ya, tapi Injil yang sama. Ya. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya Paulus ini sebenarnya eskatologinya mana, Pak? Nah, gitu kan? Itu menjadi penting. Jangan sampai kemudian kita memaksakan eskatologi Israel pada Injil yang Paulus sampaikan. Ini cuma warning aja, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Denny. Terima kasih juga untuk Dr. Johnny Pabisa. Terima kasih untuk Pak Samuel Kurir ke Balubur, ya Pak. Terima kasih Pak Wilma, Pak Denianis, dan saudara-saudara yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tapi yang pasti bahwa diskusi ini diharapkan kita bisa menimba ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu, karena pertemuan kita ini hampir 4 jam loh, ya kan? Kalau kita tidak ada dapat berkat dari sini, ya. Jadi kita doakan bersama. Dan kalau demikian, maka saya minta dengan kasih Pak Johnny Pabisa untuk tutup kita dalam doa. Silakan, Pak. Ya, kalau etiknya mau berdoa harus on kamera. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus yang sudah mematerialkan kami di dalam Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur bahwa ada momentum seperti ini digagas oleh Grace Ministry. Kami bisa mendiskusikan tentang kebenaran firman Tuhan dan tentu ini supaya kami bisa semakin berlayar dan menempatkan diri kami benar di hadapan Allah. Terima kasih untuk beberapa argumen-argumen yang disampaikan dan biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami sehingga kami tetap mengacu pada apa yang Alkitab katakan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Daniweku, Bapak Samuel, Prof. Posangi, Amba, Pak Wal, dan seluruh rekan-rekan, Pak Wilmar, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah semuanya diberkati dengan kasih setia Tuhan, kami dikasihani dan diizinkan untuk tetap bisa menikmati berkat-berkat hidup, berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga kami bisa menjadi saksi Kristus selagi Tuhan masih memberikan kehidupan ini pada kami. Berkati Grace Ministry, berkati kami semua. Kami tutup acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih ya. Makasih banyak. Terima kasih untuk Pak Joni. Iya, terima kasih Pendeta, terima kasih. Saya hanya Ibu saya tetap dalam koridor Pak izin live. Pak Sam. Ya, Pak Sam.